dan katakan Tidak. Tidak. tutup telinga dan katakan Tidak. Tidak. Partai Demokrat bersama SBY terus melawan korupsi tanpa PAN sama kami. Katakan tidak pada korupsi. Satu persatu. Abdul Ghafur Mas'ud hianati slogan katakan tidak pada korupsi. Fix AHY merana. Ditulis oleh Ferry Patli dari Suar.com. Belajar dari pengalaman Partai Demokrat, kalau memang kata-kata tidak bisa ditepati mending gak usah ngomong dulu deh. Karena ujung-ujungnya bakal malu sendiri. Tidak hanya itu, juga bakal ditinggalkan oleh pemilih. Tentu masih segar di ingatan kita kala itu partai pelambang bintang Mercy tersebut terus-terusan mengkampanyekan slogan katakan tidak pada korupsi. Bahkan sampai dijadikan iklan segala, gelengkan kepala dan katakan tidak, abaikan rayuannya dan katakan tidak, tutup telinga dan katakan tidak. Partai Demokrat bersama SBY terus melawan korupsi tanpa pandang bulu. Bergabunglah bersama kami, katakan tidak pada korupsi. Demikian ucapan yang ada di iklan itu. Memang iklan tersebut cukup menarik minat masyarakat untuk memilih Partai Demokrat. Terbukti pada pemilu 2009 partai ini memperoleh 150 kursi di DPR atau 26,4% dari total kursi yang ada. Diketahui yang banyak dibuat mabok kepahyang oleh iklan tersebut adalah masyarakat Aceh, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Karena di provinsi itulah Partai Demokrat mendapatkan suara tertinggi dan SBY pun dapat dengan mudah terpilih lagi jadi presiden. Meskipun prestasinya di periode pertama agak keren-keren amat, tapi yang namanya tindakan tidak semudah ucapan Ferguson. Boleh saja kader Partai Demokrat menyatakan katakan tidak pada korupsi. Akan tetapi seperti kata Bang Napi, kejahatan itu datangnya tidak hanya dari niat pelaku tapi juga karena ada kesempatan. Ketika kesempatan untuk korupsi itu ada, lupa dengan kalimat sakti katakan tidak pada korupsi tadi. Yang ada di pikiran kader Partai Demokrat bagaimana caranya mendapatkan uang negara sebanyak-banyaknya. Tidak hanya satu atau dua orang, tapi kader partai berwarna biru itu korupsi secara berjamaah Ferguson. Termasuk yang menjadi bintang iklan katakan tidak pada korupsi tersebut juga ikut-ikutan korupsi, seperti Angelina Sonda, Anas Urbaningrum hingga Andi Malarangeng. Bahkan sampai sekarang, bekas korupsi mereka masih ada, yakni Candi Hambalang yang terletak di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sementara itu kader Partai Demokrat lain yang ikutan korupsi adalah Jarwajek, Sultan Batu Gana, Siti Harta Timur Daya, Amran Daulay, As'ad Syam, dan masih banyak lagi yang lain. Termasuk ada yang sampai meninggal dunia saja di pesakitan, yakni Sultan Batu Gana. Miris sebenarnya lihat kader Partai Demokrat yang satu persatu diciduk KPK. Padahal sebelumnya partai ini begitu dicintai oleh rakyat. Dan sekarang yang kena imbasnya adalah sang ketua umum AHY. Ia mau tidak mau harus memperbaiki citra partai besutan bapaknya itu. Karena kalau tidak, siap-siap mantan partai pemenang menjadi kuram. Pada tahun 2019 lalu saja, partai ini hanya mendapatkan 7,77% suara, turun 2,42% dari perolehan suara pada pemilu sebelumnya. Dan kalau tidak sigap, bisa-bisa perolehan suara Partai Demokrat turun lagi pada pemilu 2024 mendatang. Belum lagi ditambah dengan bermunculan partai baru seperti Partai Gelora, Partai Umat, Prima, Partai Masyumi Reborn, Partai Buruh Reborn, dan Partai Kebangkitan Nasional atau PKN yang digawangi oleh mantan kader Partai Demokrat, Igede Pasek Suardika dan Anas Urbaningrum. PKN ini sebenarnya yang paling menjadi ancaman nyata bagi Partai Demokrat karena mayoritas anggotanya adalah mantan kader Partai Demokrat. Jadi sudah bisa dipastikan secara tidak langsung partai ini akan menggerogoti perolehan suara Partai Demokrat pada pemilu 2024 mendatang. Lantas apa yang dilakukan oleh AHY untuk menaikkan citra partainya itu? Cukup banyak sih, seperti bikin baliho besar-besar yang bertuliskan Demokrat Nasionalis Religius berkoalisi dengan rakyat dan AHY siap. Kemudian muncullah slogan-slogan baru pasca slogan katakan tidak pada korupsi jadi usang. Berikut slogan Partai Demokrat tersebut yang berhasil penulis kumpulkan. Pertama, AHY berdiri di atas kepentingan rakyat. Kedua, muda adalah kekuatan. Ketiga, bersama kita kuat, bersama kita bangkit. Keempat, Demokrat siap. Dan kelima, Demokrat berkoalisi dengan rakyat dan lain sebagainya. Keren-keren semua kan, meskipun faktanya tidak demikian. Tapi di saat AHY sedang berjuang mati-matian memperbaiki citra partainya itu, muncul masalah baru. Yakni salah seorang kader terbaik Partai Demokrat yang juga menjabat sebagai Bupati Praja Pasar Utara, Abdul Ghafur Mas'ud malah tersandung kasus korupsi. Si bupati muda itu ditangkap KPK saat sedang jalan-jalan di mal. Pasti malu banget kan? Karena kena OTT di depan orang rame. Abdul Ghafur disebut-sebut menerima suap terkait proyek pengadaan barang dan jasa serta fee perizinan di Pemkab PPU.
gagal deh menggantikan Anies jadi kepala daerah di ibu kota negara, karena daerah yang dipimpinnya tersebut merupakan lokasi ibu kota negara yang baru. Dan kalau tidak korupsi, peluang Masud ini untuk terpilih jadi bupati 2 periode besar banget. Tapi apa daya, nasi sudah menjadi bubur, mau diapakan lagi? Sekarang yang merana tidak hanya Abdul Ghafur seorang, namun sang ketua umum Partai Demokrat AHY juga ikutan merana. Pasalnya korupsi si anak buahnya itu juga diduga kuat mengalir ke Partai Demokrat. Sekarang lagi diselidiki oleh KPK. Padahal pengen banget jadi capres atau cawapres, kok dibuat kayak gini oleh kader partainya sendiri? Tidak ada kata lain yang bisa penulis ucapkan selain dari kata apes dah. Dan ingat pesan yang sering disampaikan oleh Pak SBY dulu, saya prihatin. Bagaimana menurut Anda? Analisa nasib AHY pasca KPK telusuri aliran korupsi Bupati Penajam Pasar ke Demokrat. Ditulis oleh Niha Alif dari Siwar.com. Jarang sekali kita menjumpai pemilihan pemimpin dari keturunan keluarga di negara-negara yang menganut sistem demokrasi. Mungkin Megawati memang bisa jadi disebut sebagai keturunan Pak Karno, tapi jarak kepemimpinan mereka terlampau jauh. Ditambah masa jabatan dirinya hanya sekian tahun melanjutkan kepemimpinan Gus Dur. Justru dengan adanya sistem demokrasi, masyarakat cenderung menginginkan sosok yang jauh dari pencitraan keluarga. Sistem demokrasi memungkinkan kita memilih pemimpin dari berbagai sosok dan latar belakang. Rakyat dibebaskan menjatuhkan harapannya pada siapapun yang memenuhi syarat untuk jadi pemimpin. Rakyat kita tampaknya sudah sangat dewasa akan hal ini. Namun sayangnya, elit politik di atas masih saja ada yang berpikiran memainkan politik ala kerajaan. Contohnya Partai Demokrat yang sangat kentara menyiapkan AHY sebagai calon presiden. Meski sama-sama beranjak dari militer, pangkat mereka jauh berbeda. Begitu juga strategi berpolitiknya. Harus diakui meski kita tidak menyukai SBY, tapi orang ini begitu hebat dalam menyihir rakyat Indonesia sehingga dibuat terkagum oleh sosoknya. Dirinya memposisikan diri terzalimi, tapi seakan menyeratkan harapan untuk membangun negeri jika diberi kesempatan. Setidaknya itulah yang kita lihat dalam awal periodenya, meski akhirnya pencitraannya semu belaka. Beda halnya dengan AHY yang begitu kaku dan bersikap kekanak-kanakan. Kalau mau melamar jadi ketua geng motor jalanan mungkin masih dipertimbangkan, tapi selebihnya orang sudah ketahuan dahuluan. Tapi selebihnya orang akan ketakutan duluan. Bukan takut dimarahi, tapi takut kalau ada masalah malah ngambek ke rakyatnya. Bisa-bisa fokus pemerintah di bawahnya bukan menyelesaikan persoalan rakyat, tapi